Saya nggak tanggapi Pak Ustadz punya kata itu. Saya dulu. Sekarang sudah Pak Ustadz jelaskan dan Pak Ustadz tadi bilang apa? Nggak ada yang namanya poligami. Hmm. Coba Pak Ustadz tunjukkan dalilnya di dalam Al-Qur'annya. Saya mau lihat Pak Ustadz. Oh, Anisaya 3 nih ya. Udah dibilang juga Yesus kagak ada melarang poligami ya. Yesus pun berpoligami. Dan bentar Bang, ada notif nih. Dan Yesus hasil dari poligami. Bentar ya. Ya. Nih. Nih. Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki, gitu. Ya, oke. Oke, Bang. Oke. Bang, di mana Yesus melarang poligami emangnya, Bang? Saya agak heran, padahal Yesus berpoligami. Yesus tidak pernah membicarakan poligami, dan Yesus dari keturunan poligami, Bang. Sejak kapan Yesus melarang poligami? Bang, Yesus poligami, tolong Pak Ustadz kasih tunjuk dalilnya yang Pak Ustadz. Nih, ya. Bang, saya nggak pakai Bible, ya. Tapi saya pakai penelitian Kristen, ya. Di buku ini, bentar, abang nanti bisa beli bukunya ya. Betul atau enggak yang saya katakan? Bentar Bang ya. The Jesus Family Tomb, makam keluarga Yesus. Jadi penelitinya ini Bang ya, dia dari Kristen dan dari Yahudi, oke? Nah penelitiannya ini ya berdasarkan ya ilmu pengetahuan yang ada di zaman sekarang meneliti makam-makam Yesus, oke? Dan dinyatakan oleh dia Yesus mempunyai 3 anak dan Yesus mempunyai 2 istri, oke? Nah, makanya saya sebut ya judul bukunya Yesus berpoligami dari hasil penelitian Kristen, bukan Bible. Lalu kenapa tidak dimasukkan ke kitab Anda ya Bang ya? Ada alasannya di sini. Kenapa Yesus tidak dituliskan keluarga-keluarganya dan tidak dituliskan dia berpoligami? Karena kalau dituliskan di kitab Matius, Yohanes, Lukas, maka orang-orang dari musuhnya Yesus akan mencari keluarganya. Tuh ya. Nah, gitu Bang. Jadi kalau abang mau salahkan, ya salahkanlah buku dari Kristen sendiri ya. Anda mau menyalahkan ilmuwan Anda gitu. Wah, ente siapa, Bang? Ente siapa? Ilmuwan dari mana ente, Bang? Ayo. Di dalam firman Tuhan dan amin, berarti kalau di luar firman Tuhan itu setan-setan yang membuat. Makanya ya iya, dia udah jelaskan Bang, kenapa dia tidak masukkan ke Bible. Makanya dengarkan tadi, kenapa dia tidak dimasukkan ke Bible cerita Yesus berpoligami. Karena kalau dimasukkan ke Bible, orang-orang menjadi tahu dan akan mencari anak-anak dan istri-istri Yesus, gitu. Itu alasannya tidak dimasukkan ke kitab Yohanes, Lukas, Matius itu. Tidak di kanon. Ini namanya penelitian. Siapa yang menemukan buku itu, Pak Ustadz? Ilmuwan Kristen. Pak Ustadz? Hah? Pak Ustadz, coba sebut nama yang menemukan Simcha Jacobopisi. Ya. Sama Charles tuh. Yang meneliti itu ada 2. Ada dari Da Vinci juga ada ya teman-teman. Ada juga dari Simcha, ada juga dari Charles gitu. Haleluya, saya cuma mau bilang haleluya. Di luar dari Alkitab itu namanya antikristus. Kalau abang bantahnya kayak gitu, mereka pun jawab di buku itu. Orang-orang Kristen pasti membantah penelitian ini karena di luar Alkitab kata mereka. Udah dia tulis, udah ketahuannya.
Apa jawaban dia tentang pernyataan seperti abang itu? Jawaban dia kenapa tidak dimasukkan ke Alkitab? Karena kalau dimasukkan ke Alkitab, keluarga-keluarga Yesus, anak dan istrinya akan dicari oleh musuh-musuh Yesus. Udah dia jawab juga di situ, Bang, ya. Itu kitabnya ada pencipta, saya bilang itu kitab pembohong, itu kitab setan. Yang Pak Ustadz tadi kasih tunjuk. Kalau memang orang yang menciptakan itu kitab, itu untuk orang Kristen, bilang dia lapor saya ke Polda setempat atau Polres setempat, saya bilang itu setan. Oh ya gini, Bang. Bang, kalau Anda mempunyai kapasitas untuk membantah buku tersebut, silahkan Anda setidaknya juga seorang ilmuwan dan sudah meneliti juga. Bukan membantah kowar-kowar tanpa data. Ya. Gimana sih? Kalau Anda ingin membantah buku itu, Anda seorang ilmuwan juga. Terus Anda juga adakan penelitian. Ya, kalau Anda bantah kowar-kowar, mau lapor polisi, nangis air mata darah, mereka tetap juga ya tetap akan memakai data penelitian mereka. Oke, saya coba tahu yang menciptakan itu dia punya nama-nama. Coba Pak Ustadz saya mau lihat. Nih. Ntar, saya kasih tahu. Ya. Kita sudah Nih, Bang. Tuhan Yesus juga pernah kita untuk Nih ya, The Jesus Family Tom 2007, Simca, Jacobo PC, and Charles ya. Nih tuh banyak penerjemah Rosida penyunting Cikal Mutiara, Kristen semua, Bang ya, penerjemahnya aja Kristen. Nah, ini Perpustakaan Nasional RI masuk ya, ISBN-nya ada tuh, nomornya ya. Nanti dikira buku karangan pula. Nah, ini judul-judulnya. Dari James Cameron, Makam Kuno, Investigasi Makamnya, Makam yang Hilang, Charlie tentang probabilitas. Terus banyak semuanya dijelaskan di sini. Oke? Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau membentangkan kebenaran untuk orang Kristen atau kesalahan untuk orang Kristen, kalau nggak berdasarkan Alkitab, data yang tepat. Bang, kalau Anda mau bantah penelitian dari Kristen, dari ilmuwan Kristen, ya, setidaknya Anda minimal juga seorang ilmuwan dan juga sudah melakukan penelitian. Oke? Kalau Anda bantah kowar-kowar hanya sejemaat biasa, nanti dikasih makan tai oleh Charles pula. Gitu. Setidaknya Anda kalau mau bantah itu, karanglah buku satu membantah Simca Jacobo PC gitu. Anda seorang ilmuwan, integritas Anda diakui di internasional, terus juga buku Anda sudah ada penelitiannya. Kalau bantahnya kowar-kowar nggak mempan, Bang. Ya, nggak mempan. Saya mau tanya lagi tentang buku itu. Itu Pak Ustadz, buku itu diterbitkan di mana Pak Ustadz? Hah? Penerbitnya tadi kan sudah saya bacakan. Terbitnya di mana? Terbitnya di sini dituliskan penerbit aja sih. Diterbitkan oleh Honored Books Publisher Inggris. Coba mana Pak Ustadz, saya lihat. Nih, Honored Book. Penerbit diterbitkan oleh Honored Book Publisher dari Inggris itu. Inggrisnya mana Pak Ustadz? Coba kasih tunjuk pakai tangan. Nih, Honored. Kalau masuk Indonesia diterjemahkan udah. Mana Inggrisnya? Inggris. Ya ini Honored. Aduh, bukalah. Masa nggak tahu? Ya itu, Anda mau bantah tapi Anda nggak tahu gitu, bayangkan. Aduh. Kayak gimana, Bang? Ini ngarang-ngarang lagi hal ini ya. Tapi saya selalu berkati Pak Ustadz berdiskusi dengan saya. Oh, ternyata seginilah ilmu Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz. Ya itu, saya kan baru tahu nggak ada Kristen yang bisa bantah saya sampai sekarang gitu. Kan gitu. Untuk orang yang mengasihi, kita itu diajarkan untuk mengasihi siapapun. Jadi saya di sini nggak pernah pakai marah langsung kayak maki-maki. Wow, salah. Tapi kalau Pak Ustadz mau menghakimi kita dengan Alkitab kita, sesuai harus berdasarkan dengan Alkitab kita. Jangan pakai kitab yang sudah dibuat
Terus Oh, saya nggak masalah itu, Bang. Ya kalau Anda mau bantah dari literasi Kristen sendiri, kan ISBN-nya ada, ya. Silahkan Anda ini dulu, ya, bantah dulu literasi dari Kristen sendiri. Nggak usah ke saya gitu. Saya kan hanya kasih tahu sebagai bahan pembanding Anda, toh. Artinya kan ketika saya ngomong Yesus berpoligami, itu bukan asumsi, tapi dari sumber Kristen sendiri. Kan gitu ya teman-teman, makanya banyak belajar ya. ini kalau di dalam Alkitab itu baru saya loncat dari gunung yang tinggi. Tapi kalau nggak di dalam Alkitab, itu berarti orang yang membentakan, orang yang menyampaikan itu, orang itu berdusta. Itu ya terserah Anda. Kalau Anda mengatakan dan menyampaikan dia berdosa, seminimal mungkin Anda juga seorang ilmuwan, terus Anda sudah melakukan penelitian, ya, terus Anda karang sebuah buku membantah Simcha Jacobo Pisi. Kan gitu keren. Kalau bantahnya kowar-kowar, mana bisa? Gak bakalan ya. Mau Anda mau bilang Anda oh saya bantah kowar-kowar tanpa melalui kitab dari turun dari langit, nggak bisa juga kayak gitu. Mau kayak gimana pun Anda berulang-ulang mengatakan itu 100 kali, ya tetap aja penelitiannya tetap ada, nggak ada bantahannya. Kita di orang Kristen diajarkan dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu, di situ Tuhan berkata, firman Tuhan ya dan amin. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kalau lebih dari itu adalah si jahat. Iya, ya bantahlah itu ya. Kalau bisa mengklaim dari si jahat, betul nggak Simcha itu si jahat? Ya kan setidaknya dibantah Kristen atau dibantah Vatikan atau dibantah Roma ataupun ada dibantah dari ilmuwan Kristen kan gitu. Pada sampai saat ini dari 2007 sampai 2025 kagak ada bantahannya. Kayak gimana ya? Kalau Pak Ustadz gabung yang namanya firman Tuhan, itu namanya Pak Ustadz berdusta. Bukan saya yang berdusta. Silakan Anda bantah ilmuwan Kristen sendiri. Saya hanya menyampaikan isi bukunya. Kau bisa beli nanti di aplikasi Oren ya. Banyak orang jual. Coba Pak Ustadz baca dia punya judul tadi ulang. Ini The Family, the top apa ini? The Jesus Family Tom nih. Nanti Anda ini sendiri ya, beli sendiri. Ya. The Jesus Family Tom, makam keluarga Yesus. Oke? Ustaz, saya mau tanya dulu. Di screenshot dulu lah kalau Anda mau beli, ya. Jesus Family Tom itu apa artinya, Pak Ustadz? Nih, makam keluarga Yesus. Makam keluarga Yesus. Di situ apa makam yang artinya? Makam keluarga Yesus. Makam keluarga Yesus. Makam itu artinya apa, Pak Ustadz? Makamnya kuburan. Ya, kuburan. Terus lanjut Pak Ustadz, coba buka satu lembar saya lihat isinya Pak Ustadz. Coba di situ Pak Ustadz baca makam kuno. Nih? Banyak makam yang hilang, semuanya. Nih, kaum Nazaren dari mana mereka berasal? Semua penemuan kembali. Semuanya DNA sampai DNA aja dicek juga. Bayangkan, ya. Ini pengantar. Saya baca udah nih. Coba Pak Ustadz kasih tunjuk yang di situ Yesus poligami itu yang mana Pak Ustadz? Coba di situ. Baca aja ceritanya nanti. Ya, kalau saya bacakan semuanya sama aja Anda mau taunya aja, nggak mau beli. Ya minim literasi. Kalau mau lebih puasnya dan pengen tahu, modal dikit beli gitu ya. Ustadz nggak berani kasih tunjuk satu kalimat. Ya udah, makanya tadi saya minta Anda screenshot, ya silakan Anda beli nanti, oke? Tidak Pak Ustadz, saya karena itu di luar firman Tuhan. Itu ya, setidaknya kan menambah literasi pengetahuan toh, ya.
Betul nggak? Kalau Anda siapa tahu kan setelah baca bukunya Anda bisa ada bantahannya kan, monggo ya silahkan kan gitu. Tapi begini, kenapa Pak Ustadz nggak kan tadi Pak Ustadz bilang Tuhan Yesus poligami. Coba kasih tunjuk kalimatnya sedikit. Belilah di situ semuanya ada. Durasi. Mau enaknya aja beli ya, beli. Masa saya beli saya bacakan semuanya untuk Anda? Belilah kau lebih puas mau 100 kali kayak kau ulang itu buku ya. Gitu. Kalau Pak Ustadz nggak bisa kasih tunjuk itu berarti Pak Ustadz Ya kalau saya nggak kasih tunjuk berarti Anda perlu beli gitu. janganlah ada dusta di antara kita. Nggak ada dusta, masa buku itu dusta? Ilmuwan Kristen Anda bilang dusta? Oh, ilmuwan dibilangnya dusta, teman-teman. Nah, macam mana? Aduh. Pak Ustadz coba kasih tunjuk dulu kan Pak Ustadz punya Ya buku. beli. Saya nggak akan kasih tunjuk. Saya hanya tunjukkan bukunya dan mengajak untuk Kristen banyak baca, gitu ya. Kalau saya tunjukkan mau masaknya aja, ilmunya kagak dapat kan, maksudnya kagak tahu seperti apa. Ya sia-sia juga saya kasih tunjuk. Ya berarti kalau Pak Ustadz kasih tunjuk berarti Pak Ustadz cuma ngomong. Ya itu saya kasih tunjuk bukunya. Saya bukan asumsi, saya bilang dari tadi. Terus gini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz cuma ngomong tanpa dalil, tanpa kalimat, berarti ya nggak bisa dipercaya dong. Ya Pak Ustadz. iya, kalau Anda mau tahu silahkan beli bukunya. Udah dibilang berapa kali? Iya, saya ngomong pakai sebuah buku, pakai dalil yang ada di buku. Ya, pakai ilmuannya sudah ditampakkan, judulnya sudah dibacakan, judulnya ISBN-nya silahkan kau beli, ya. Makanya modal lah kalau mau baca. Pak Ustadz punya penonton semua pada emosi, pada marah, pada bilang turun. Padahal cobalah di sini komen Pak Ustadz, tolong bacakan dulu lah yang katanya Yesus poligami biar mereka juga bilang siap. Oh, mereka udah tahu bang, buku itu udah lama. Anda aja yang baru tahu. Rata-rata orang juga udah tahu buku itu Yesus poligami. Makanya beli, jangan kau ketinggalan. Masa literasi Kristen sendiri kau ketinggalan sendiri sih? Gimana? Tapi saudara-saudara yang komentar mau bilang saya apa, tapi saya selalu mengasihi saudara. Saya selalu melakukan yang terbaik. Bahkan Pak Ustadz pun juga saya nggak pernah mau membenci, mau kasih keluar kata kasar. Cuma saya jadi satu saya cuma kalau Pak Ustadz tidak kasih tunjuk dalil, saya kurang percaya. Iya, saya memang sengaja nggak pernah kasih tunjuk. Saya suruh Kristen beli semuanya gitu, biar pandai baca gitu ya, bukan imani saja. Itu udah dari dulu. Alkitab sudah saya baca habis Pak Ustadz. Iya, maksudnya literasi yang tadi yang saya tampilkan tadi. Saya memang nggak pernah langsung to the point, langsung tunjuk kalau literasinya. Saya suruh beli bukunya, biar kau rajin baca gitu. Jangan cuma imani saja. Bukunya judulnya apa Pak Ustadz? Biar saya The cari. Family Tom, The Jesus Family Tom. Tapi Pak Ustadz nggak berani kasih tunjuk berarti Pak Ustadz dusta dong, mendusta. Silakan, kaulah bilang buku itu dusta ya. Kalau kau seorang ilmuwan, terus ada penelitian darimu gitu. Kalau saya dibilang dusta, saya punya bukti ya. Omongan dari sini saya ambil kan gitu ya teman-teman. Gak bisa Anda ponis saya. Makanya beli, banyakin literasi ya. Gak ada dalil yang disampaikan. Makanya Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ngomong ada dalil yang disampaikan atau dilihat dengan secara itu baru jelas. Gak ada yang ditunjukkan, berarti apa gunanya bilang Yesus poligami? Ya Berarti iya, kalau nggak anda beli, buat apa itu literasi? aduh, berarti Kan gitu. Masa orang Islam yang lebih senang baca buku daripada Anda? gini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz kasih tunjuk, saya kan tinggal di lantai 3, ini di gedung gereja. Jadi kalau Pak Ustadz kasih tunjuk, berarti saya lompat dari sini. Nggak perlu, nanti Anda mati, ya. Saya tidak menyuruh Anda mati, ya. Saya menyuruh Anda beli dan baca, rajin baca. Jangan terima masaknya. Makanya kan kata pendeta, ya,
kau kagak usah banyak tanya, imani saja, akhir bulan transfer 10% ya, nanti kau mati masuk surga, dosa udah ditebus, beli ya. Makanya jangan bayar perpuluhan melulu, beli buku kagak sanggup. Kayak gimana beli. Saya nggak akan daripada kau bayarkan ke perpuluhan nanti uang kau ya, lebih baik ku suruh kau beli buku ya, lebih berguna bagimu gitu. Pak Pendeta yang Pak Ustadz bilang ini, dan dia kasih ayat. Tapi Pak Ustadz bilang Yesus poligami, Pak Ustadz nggak kasih tunjuk ayat. Ya iya beli, nggak akan saya kasih tunjuk sengaja biar Kristen tahu gitu. Beli, baca satu persatu dibaca gitu. Nah, emang nggak akan saya kasih tunjuk. Itu dari dulu kalau saya tampilin buku itu saya nggak akan kasih tunjuk biar dia beli dan baca sendiri gitu. Pak Ustadz, jangan ada dusta di antara kita lah. Saya mau Nggak ada dusta, makanya disuruh beli dari tadi ya. Makanya kalau kau bilang dusta, itu buku beli. Berapa kali? enggak Modal gitu. Gini Pak Ustadz kan tadi bilang Yesus poligami. Tapi saya mau Pak Ustadz mempertanggungjawabkan perkataannya Pak Ustadz bahwa Yesus poligami itu coba. Iya, Yesus poligami itu bukunya. Kau beli, paham? Tapi coba tolong Pak Ustadz kasih tunjuk dalilnya biar. Iya, belilah. Kau baca sendiri. Aduh. Saya nggak akan bacakan karena kalau dibacakan teman-teman ya pertama dia maunya masak aja, imani saja gitu. Saya nggak menerapkan seperti itu baik sama Islam ataupun Kristen. Saya udah modal beli ya, pakai duit ya, daripada kau bayarkan ke perpuluhan ya, kau beli aja itu buku, oke? Gitu. Ruwet. Saya beli dan saya lihat selidiki dalam itu. Nggak ada yang namanya Yesus poligami. Ya udah beli dulu, nanti kau silakan protes ke saya. Kalau kau udah beli bukunya, nanti saya bukain halamannya, oke? Tidak gini, kan tadi kan Pak Ustadz ini, saya mau paling penting ini ya makanya saya bilang kan tadi Pak Ustadz bilang, kita kalau berbicara apa semua harus pakai dalil. Mau mempertanyakan orang harus pakai dalil, ada bukti. Pakai data, iya. Sebenarnya kan saya bilang Pak Ustadz namanya Pak Yusuf dan lain-lain. Kalau lihat di KTP Pak Yusuf dan lain-lain berarti itu betul asli kan? Sekarang saya mau lihat yang aslinya yang mana yang Ustadz bilang poligami. Saya mau lihat. Iya, jawaban saya silahkan ini dibeli bukunya. Setelah kau beli halaman mana saya tunjukkan, oke? Gitu. Oke, ya gitu aja. Kamu mau paksa gimana pun saya paksa Anda beli dulu. Nanti kita buka halamannya ya. Oke, Pak Ustadz. Nanti saya bisa bukakan. Tapi di sini saya akan terlalu menilai Pak Ustadz bahwa Pak Ustadz ngomong tidak berdasarkan dalil. Berarti... ya saya tidak ngomong asumsi saya, tapi dari literasi Kristen kan gitu. Yang penting saya tidak pakai asumsi. Yang jelas ada datanya gitu. Ya. Kalau kau mau bantah datanya, modal dulu, beli dulu, silakan kau habis itu karang buku membantah Simca Jacobo PC gitu. Nanti mungkin saya beli juga buku Anda bantahannya kayak gimana. Kan gitu ya teman-teman. Semua maunya beli, tapi pas dikasih tunjuk dalilnya. Ya iya, ilmu itu mahal bang, sekolah kagak gratis ya. Enggak, saya ini nggak modal imani saja kayak jemaat Kristen kagak. Bayar perpuluhan mampu, beli buku kagak mampu. Kayak gimana sih? Tapi dari ini Ustadz nggak berani kasih tunjuk dalil. Saya curi. Ya iya, saya tunjukkan setelah Anda beli bukunya, oke? Tuh dah. Anda mau ulang-ulang 100 kali kayak gitu juga jawaban saya. Kecuali Anda beli dulu ya, baru nanti saya bukakan gitu ya. Saya tunjukkan. Berarti kita kalau ngomong tanpa bukti berarti kita ini adalah seorang. Ya iya, kalau Anda kan membantah tanpa bukti, Anda seorang asumsioner jadinya. Kalau saya kan menampilkan sebuah buku, makanya dibeli bukunya. Ya, bukan asumsi. Tadi
Tahu, kita bilang asumsi, kalau kita orang Kristen bilang pembohong. Kalau bicara tanpa bukti, kita pembohong. Ya iya, Berarti kalau saya tuduh aja pakai omongan, Bang. Yesus poligami. Habis itu di mana? Dari mana? Saya nggak dapat menunjukkan buku. Baru Anda bilang asumsi. Kalau saya bilang Yesus poligami. Dari mana kata Anda? Dari buku ini. Udah dijelaskan bukunya. Kan kayak gitu. Kalau kau mau tahu, silahkan beli. Ya. sekarang begini Pak Ustadz. Saya bilang dalam buku ini ada Tuhan di dalam akam, Pak Ustadz percaya nggak? Ya udah, saya beli dulu. Nggak percaya sama Anda. Kalau saya mau percaya sama Anda, saya beli dulu. Saya perlu baca dulu. Nanti saya tanya setelah beli di halaman berapa yang Anda katakan. Kan gitu. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz kan bilang Pak Ustadz tidak percaya. Berarti saya juga tidak percaya dengan Ya iya, makanya biar Anda percaya beli gitu. Jangan tuduh saya asumsi. Salahkanlah yang mengatakan Yesus itu berpoligami. Literasinya ada gitu. Oke? yang bilang Yesus poligami itu kan Pak Ustadz. Berarti Bukan saya, buku ini. Aduh. Dari tadi saya bilang yang berpoligami Yesus, dari mana Anda dapat? Kata Anda, ya dari buku ini, paham? Ya, tapi nggak ada dalilnya, berarti Pak Ustadz dusta. Ya kalau Anda mau tahu dalilnya, beli. Berapa kali? Dibeli. Kan berapa kali dibeli dari tadi? Pak Ustadz, jangan ada dusta. Berkatalah Ya dengan makanya jangan ada dusta, belilah biar Anda percaya. Jangan ada dusta gitu ya, penyampaiannya beli. Nonton bilang tanya-tanya mulu, beli. Sekarang begini, nonton punya host ini nggak berani menunjukkan dalil. Coba. Ya udah, nanti saya tunjukkan setelah Anda beli, paham nggak? Anda beli dulu, saya tunjukkan pun Anda nggak percaya. Beli dulu, Anda baca sendiri datanya di hadapan Anda, nanti saya tunjukkan. Ya, beli gitu. Oke? Ya kan tadi Pak Ustadz bilang kan gini, Yesus poligami. Terus saya bilang saya nggak percaya. Coba Pak Ustadz tunjuk. Kalau Pak Ustadz mau meyakinkan saya bahwa Yesus itu poligami dan dengan perkataan Pak Ustadz itu nggak dusta, biar Pak Ustadz kasih tunjuk biar Ya udah, saya mintanya Anda beli dulu, nanti saya kasih tunjuk biar Anda percaya. Beli. Pengen tahu, beli, intinya kayak gitu. Beli dulu bukunya. Ada tantangan yang paling penting buat Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tunjuk dalilnya, saya pindah agama sih, suka apa Ya yang Pak sudah, syaratnya Anda beli dulu bukunya ya. Sama mau Anda mau terjun dari planet apapun, ya beli dulu bukunya. Gitu, nggak akan bisa Anda paksa saya kalau Anda nggak beli gitu. Saya minta Anda nggak usah bayar perpuluhan, beli buku biar pengetahuan nambah gitu. Kalau Pak Ustadz nggak berani kasih tunjuk dalilnya bahwa ini Saya bukan nggak berani tunjuk, beli dulu nanti saya tunjuk, paham gak sih? Iya, bukan nggak berani tunjuk, Anda saya suruh beli dulu baru saya kasih tunjuk. Berapa kali diulang-ulang? Ada. Kenapa saya bilang Pak Ustadz itu mendusta? Karena dari tadi Pak Ustadz nggak berani tunjukkan dalil. Ya udah, kalau Anda mau percaya beli, biar Anda percaya, paham? Kan itu kan Pak Ustadz yang bilang buat Ya saya. intinya Anda beli dulu, paham nggak? Beli dulu, oke? Pak Ustadz Beli bilang dulu bukunya, nanti silakan Anda untuk di mana ini? Halaman berapa? Saya bukain. Pak Ustadz bilang buat saya begini. Yesus poligami menurut lain-lain. Sekarang begini, it's okay. Saya percaya dengan apa yang Pak Ustadz, tapi saya mau dalilnya, baru saya betul-betul Iya, biar dalilnya Anda percaya, beli bukunya, beli. Beli biar Anda percaya dalilnya, bukan dari saya aja, beli bukunya. Ada. Ustadz kan yang bilang Yesus poligami kan? Iya, saya yang bilang Yesus poligami dari buku itu. Belilah Anda bukunya, nanti setelah Anda beli, baca, lalu Anda ke tempat saya. Di mana? Ya, halaman berapa? Beli.
nggak bisa kasih tunjuk buktinya berarti di Enggak sini ada, saya nggak akan saya kasih tunjuk kalau Anda nggak beli. Kalau Anda sudah beli, siapapun yang punya bukunya saya kasih tunjuk, oke? berarti di sini kalau Pak Ustadz bisa berani kasih tunjuk saya pemenangnya dong. Ya, nanti kalaunya ada bukunya saya kasih tunjuk, oke? Oh berarti Pak Ustadz takut dong kalau kasih tunjuk. Bukan kali ini. takut, kalau Anda ada bukunya sudah beli, saya kasih tunjuk, oke? Udah, Anda nggak akan bisa turuti dulu perintah saya beli, baru saya kasih tunjuk. Mau alasan Oke. apapun nggak akan saya kasih tahu dulu. Kenapa sampai saya ngotot untuk menanyakan dan meminta bukti karena Pak Ustadz Ya sendiri iya, yang- beli dulu bukunya, paham nggak? Beli, nanti kita bahas bukunya. Beli, paham? kan Pak Ustadz bilang. Iya, Yesus pun- saya yang bilang beli dulu, nanti kita bahas, oke? Nggak ada itu. Iya, beli dulu. Anda nggak usah ngomong yang lain, nggak ada asumsi atau apa. Beli dulu bukunya, paham? Beli dulu. Nanti baru bahas itu ya. Gini Pak Ustadz, saya nggak punya uang buat beli buku. Tolong Pak Ustadz. kasih- Aduh, bayar per puluhan bisa ya. Bayar per puluhan ada uangnya, beli buku nggak ada uang. Kayak gimana? Beli buku kagak ada uang, bayar per puluhan ada uangnya. Tolong Pak Ustadz kasih tunjuk dulu dalilnya. Ya udah, nanti beli dulu saya kasih tunjuk halamannya. Oke? Nah itu aja, nggak bakalan Anda bisa paksa gitu. Gini, Pak Anda Ustadz. beli dulu, nanti saya kasih tunjuk halaman berapa ya. Oke? Udah, ada yang lain? Ya kota. Kalau nggak ada, saya ganti dengan Kristen lain nih. Gini Pak Ustadz, saya mau tanya. Nah, di agama Pak Ustadz mengajarkan untuk saling memberi tidak? Ya iya. Oke. Sekarang untuk memberi. Terus sekarang memberikan untuk orang nggak mampu, untuk orang. Betul Pak Ustadz? Oh ya betul. Terus? Begini, saya orang kurang, saya nggak punya uang, tapi saya minta tunjuk itu dulu dalilnya karena Pak Ustadz. Oh punya- ya iya, nanti Anda minta ke pendeta karena pendeta sudah banyak ambil perpuluhan, kan kata Anda pendeta tadi dikhususkan untuk membantu orang-orang beli, kan gitu. Ya beli dulu nanti ya, minta sama pendeta, kan dari keagamaan internal Anda dulu kan gitu, beli ya. Gitu. Sebenarnya saya bisa beli Pak Ustadz, cuma kan Pak Ustadz lagi. Ya mintalah sama pendeta. Banyak makan perpuluhan pendeta, masa nggak mau beliin? Bukan pendeta nggak mau beli, saya juga bisa beli Pak Ustadz, cuma. Ya udah beli dulu kalau gitu. Kalau bisa beli macam mana sih? Kalau bisa beli juga ya beli dulu lah ya. Repot kali. Oke Bang, yang lain tuh udah nunggu tuh. Saya gantikan dulu ya. Saya tunggu dulu Anda beli bukunya, nanti naik lagi ke tempat saya ya. Makasih.